Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Firdaus, MPM 2019 46500 Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara membuat video. Kali ini saya menggunakan PPT ya untuk menjelaskannya. Di sini saya akan ngebahas tahapan pembuatan video, meliputi praproduksi, produksi, post-produksi, dan distribusi. Yaitu langkah pertama. Langkah pertamanya adalah mempersiapkan ide dan konsep. Kenapa saya memilih ide dan konsep? Karena kebanyakan dari pra-production yaitu memikirkan ide dan konsep. Sisanya juga penting, seperti persiapan peralatan, persiapan set tempat, dan juga timeline dan beberapa lain halnya. Nah, di praproduksi ini membahas sebuah ide atau konsep yang membahas isi tentang produksi video. Biasanya proses ini cukup lama karena harus mencari beberapa ide konsep dalam video. Ketika sudah merasa referensi kita sudah mencukupi, persiapan produksi juga sudah siap, seperti peralatan, set tempat, dan latihan jika diperlukan. Jika sudah siap untuk dieksekusi, maka tahapan selanjutnya yaitu produksi. Mungkin sedikit berbagi pengalaman saat di praproduksi. Saya juga pernah masuk ke tahap ini, yang dimana cukup memakan waktu yang banyak. Harus mempersiapkan dari peralatan, benda seperti contohnya kamera, terus juga tripod dan peralatan syuting lainnya sih. Dan sebelum membahas tentang produksi, kita limpahin di praproduksi ini. Jadi segala konsep dan ide sudah matang. Jadi ketika diproduksi nggak mesti diskusi lagi, harus ini harus itu, tapi sudah ada bahannya dan sudah ada konsepnya. Jadi kita tinggal eksekusi, mempermudah proses produksi. Oke, kita masuk ke langkah kedua, yaitu produksi. Produksi selalu berkaitan tentang syutingan. Oke, produksi merupakan suatu kegiatan atau proses membuat video. Persiapan yang sudah disiapkan di praproduksi yang akan direalisasikan saat produksi nanti. Ketika kebutuhan gambar atau video sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan kita bisa masuk ke post produksi. Nah, mungkin sedikit cerita di produksi ini. Di produksi ini cukup sangat penting karena ini menyangkut realisasi tentang ide kita di praproduksi. Jadi kebutuhan dalam pengambilan gambar sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini di PPT saya bisa dilihat ya, ini merupakan persiapan di praproduksi. Yang dimana di situ udah ada aktor, di situ ada set tempat yang diset sedemikian rupa sesuai dengan ide atau konsep. Dan di belakang layar tentunya ada peralatan-peralatan yang penting untuk syutingan. Contoh halnya seperti kamera, tripod, dan lampu. Di sini saya memberikan contoh gambar yang mungkin bisa kalian menjadi gambaran ketika kalian ingin membuat sebuah video. Seperti ini gambarnya. Oke, ketika bahan-bahan gambar atau video sudah terpenuhi, kita masuk ke langkah ketiga, post produksi. Post produksi ini berkaitan tentang editing. Langkah menuju akhir dalam pembuatan video yaitu editing. Cukup di post produksi ini adalah waktu kalian untuk mengeksekusi video kalian untuk jadi. Proses ini cukup lama
Karena eksekusi akhir ini membutuhkan waktu untuk menghasilkan video yang bagus, ide-ide kreatif, eksperimen, or something lainnya. Ya, cukup kompleks di post produksi ini. Banyak banget revisiannya kalau kalian tahu. Dan di sini ada beberapa juga tips praktis untuk mempercepat proses editing yang versi saya sendiri. Yaitu saat produksi selesai, jangan lupa untuk merapikan file editing. Bahan-bahan seperti video atau gambar yang sudah kita ambil jangan lupa diberi nama, distruktur lagi, disusun lagi sampai rapi. Karena itu membantu post produksi. Habis itu kita masuk ke timeline. Timeline ini juga penting untuk menargetkan kita untuk menyelesaikan editing video agar sesuai deadline. Karena tanpa adanya timeline, maka struktur dari proses editing ini bisa berantakan karena waktunya yang gak cukup, tidak jelas, karena tidak ada kepastian untuk harus selesai di hari apa, tanggal apa. Jadi mungkin timeline penting untuk deadline. Habis itu tentu proses editing membutuhkan device yang memadai untuk memperlancar video editingnya, yaitu komputer. Laptop juga bisa, tapi lebih disarankan komputer yang mempunyai spek yang memadai ya. Karena proses editing ini mungkin akan cukup berat ketika ide konsepnya ini membutuhkan efek atau motion yang cukup besar. Oke, nggak mungkin setelah post produksi kalian tidak masuk ke dalam distribusi. Langkah kamu, ya videomu itu udah jadi, tapi mau didistribusiin kemana? Kalian bisa posting video kalian di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan beberapa platform lainnya. Seperti saya ini yang membuat video untuk tugas sekaligus juga untuk konten di YouTube channel saya. Ya, mungkin sudah cukup penjelasan tentang tahapan-tahapan pembuatan video. Oke. Ada kata-kata terakhir dari saya, jangan takut untuk memulai karena video yang bagus adalah video yang jadi. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.